Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama, kita akan membahas tentang UJT. Tapi sebelumnya, eh, bagi kalian yang belum melihat video-video di mata kuliah statistika pendidikan ini, silahkan kalian klik link yang ada di atas. Di atas, nah itu dia. Oke. Selanjutnya kita akan mulai dengan yang pertama membuka aplikasi SPSS seperti ini. Terus karena ini merupakan uji apa ya, bukan uji coba tapi tutorial bagaimana cara menggunakan SPSS ini untuk menguji atau untuk menganalisis data hasil penelitian. Oke, di sini saya tidak akan membuat data sendiri, tapi saya akan membuka data yang ada di aplikasi SPSS-nya. Caranya adalah klik file, open, lalu kemudian data. Nah, ini ada di mana? Kalian bisa mencarinya di di komputer kalian, di local disk C, program file, lalu kemudian kalian cari SPSS. Setelah itu kalian bisa menemukan beberapa contoh mulai dari 1991 US General Society Survey, AML Survival, dan seterusnya. Oh ya, bisa jadi contoh-contoh data ini itu akan berbeda apabila SPSS kalian berbeda dengan milik saya ini. Milik saya ini SPSS 15. Tapi prinsipnya sama. Dan saya kira juga tidak terlalu penting apa ya kalau kalau beda nggak apa-apa ya. Yang penting ada datanya begitu ya. Oke. Dari semua contoh ini yang paling menarik buat saya kayaknya ini love, cinta. Oke, kita buka. Nah, ini karena belum belum dianalisis maka outputnya masih kosong ya. Kita tutup saja nggak apa-apa. Sorry. Cancel, kita tutup. Nah, kita di sini sudah ada data. Yang pertama spouse. Spouse itu suami atau istri, pasangan. Nah, mungkin kode angka 1 ini untuk yang suami atau istri begitu ya. Terus Q1, 2, dan 3 coba kita cek. Oke, ini value spouse itu kan apa ya? Garwo. Garwo itu bisa laki-laki bisa perempuan kan. Maka di sini kita cek. Nah, ternyata husband itu suami itu disimbolkan angka 1. Wife atau istri itu disimbolkan angka 2. Cara bikin labelnya bagaimana? Ya kalian ketik aja di sini labelnya nanti apa. Seperti inilah persis. Contoh ya. Oh, ini nggak bisa ditambah. Kenapa? Karena di data tadi hanya ada angka 1 dan angka 2 gitu. Ini 1 husband, angka 1 yang atas, tulisannya di bawah. Terus yang kedua ini. Misalnya saya remove yang wife ya. Saya remove value-nya angka 2, ketik angka 2. Lalu kemudian labelnya tulis saja wife. Wife. Lalu add. Nah, dia akan muncul seperti itu. Itu caranya. Kita oke saja. Dan ini Q ini apa ya? Oh ya, kalian perhatikan ininya, measure-nya. Untuk suami istri ini, suami atau istri ini, itu datanya berupa data nominal, gitu ya. Tapi kalau untuk yang Q1, 2, dan 3, 4 ini, itu adalah skala-skala ini. Pilihannya kita lihat, ada scale, ordinal, nominal, ada ya scale itu apa? Interval barangkali kan ada data-data ada 4 itu kan. Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi scale ini kayaknya interval ya. Kalau rasio kayaknya enggak karena pengukuran itu biasanya kan pakai skala kan. Cinta kan nggak bisa diukur pakai penggaris ya kan. Gitu. Oke. Kita kembali ke sini.
Karena ini datanya nominal, maka kita bisa melakukan pengujian untuk membedakan perbedaan antara Q1 antara laki-laki dan perempuan. Caranya seperti apa? Kita buka analyze, compare mean, terus karena ini berasal dari sampel yang berbeda, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, maka kita pakainya bukan pair tapi independent. Udah sampel dites, terus Q1-nya kita masukkan ke sini, ini juga masuk sini, ini masuk sini, ini juga masuk sini. Oh, satu-satu aja wes. Kita coba yang Q1 dulu aja ya. Terus ini masuknya grup variable, define group. Grup 1 namanya, kita angka 1. Grup 2 namanya angka 2. 2 tadi apa? Wife, 1 husband. Oke, kita continue. Kita coba lihat option. Confidence-nya 95%. Exclude cases analysis by analysis. Kita continue. Langsung kita oke. Akan keluar seperti apa dia. Nah, kita bisa lihat di sini N ini jumlah dari subjek laki-laki husband 30. Yang perempuannya 30. Karena mereka penelitian ini dilakukan terhadap pasangan ya. Rata-ratanya untuk yang husband 3,9, yang wife 3,83. Standar deviasinya yang husband 0,759, yang wife 0,699. Ini standar error mean-nya. Oke, terus bagaimana dengan perbedaannya? Apakah ada perbedaan antara cinta? Itu kayaknya cinta dari yang pertama suami ke istri, istri ke suami gitulah kira-kira. Nah, kita pertama-tama harus melihat ini Laven test for equity of variance. Jadi yang kita lihat ininya apa ini? Signifikansinya. Apakah dia kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05? Kita lihat di sini 0,781. Dia ini lebih dari 0,05, maka yang kita lihat adalah baris yang atas ini. Equal variance assumed. Tapi kalau ini kurang dari 0,05, itu berarti yang kita lihat yang bawah, equal variance not assumed. Jadi kalau ininya itu lebih dari 0,05 berarti dia homogen. Datanya homogen. Tapi kalau kurang dari 0,05 maka datanya tidak homogen. Jadi yang dilihat yang bawah. Oke. Setelah melihat ini, kita lihat lagi ini signifikansi. Di sini kita lihat 0,725. Oke. Nah, berbeda dengan yang depan tadi. Kalau yang depan kita harusnya lebih dari 0,05, tapi kalau yang ini apabila sigma-nya itu lebih dari 0,05, maka ini berarti hipotesisnya ditolak. Jadi dianggap tidak ada perbedaan yang signifikan antara cinta suami ke istri dan cinta istri ke suami. Gitu cara bacanya. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian pengen share video ini singkat dan saya kira cukup jelas ya.